Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Ya. Pasnya danya mad badal ya. Mad badal panjangnya mad badal itu ini ada ganti hamzah terbuang, namanya mad badal gantian. Panjangnya satu alif dua harokat. Dzalika dzal ya. Bi annahum annah dibaca guna itu mendengung. Annahum itulah yang ada dengungannya itu, berenggang istilah orang Jawa itu. Bi annahum humnya idhar syafawi ya. Mati berjumpa dengan kaf dibaca idhar syafawi. Selain bertemu dengan ba atau mim pasti dibaca idhar syafawi. Kanu kanya dibaca mato bi alif jatuh setelah huruf yang di garis atas. Ini nunya juga waw mati jatuh setelah garis depannya atau domah. Ini fathah domah ini alamat jamaknya anggap saja tidak dibaca karena kita bahas tajwid. Yak dijelaskan kafnya makhrajnya kaf yak furuna ya yak furuna akbar gitu, tidak terlalu kuat, tidak akbar dah yak furuna itu makhrajnya kaf ya. Furu atau bi sama dengan ini ya. Bi ayati sama mad badal ini mad badal panjangnya sama ini ya. 1 2 3 4 5 6 panjangnya sama ya. Tilah dibaca tarkik artinya tipis. Lam jalalah sebelum lam jalalah ini ada huruf yang di garis bawah atau di bahasa kasroh. Pasti lam jalalah itu dibaca tarkik atau tipis. Bismillah gitu ya. Bi ayatillah tillah ringan rileks ya. Tidak boleh tiullah, tidak boleh biullah, tidak boleh ya. Harus tillah gitu. Lahnya mad badal ya.
Wa yaqtuluna yaq dibaca qalqalah sugro. Ya. Qaf berjumpa dengan selain huruf qalqalah atau huruf sejenisnya, maka qaf mati tersebut dibaca qalqalah sugro, ya. Kalau sejenisnya atau semisalnya, ya, kalau sejenisnya apa? Berarti dal, to, ba itu sejenisnya, ya. Terus kalau dot, ya. Tapi kalau semisalnya berarti sama qafnya, qaf sama qaf. Wa yaqtuluna qalqalah sugro, ya. Dijelaskan qalqalahnya. Wa yaqtuluna lu-nya dibaca mata bi. Nal anbiya lam ta'rif ini berjumpa dengan alifnya ini. Nah, pasti dibaca idhar, ya. Dibaca idhar. Lam ta'rif ini berjumpa dengan alif pasti dibaca idhar. Jadi dibaca idhar komari, ya. Ambiya non mati berjumpa dengan ba dibaca iklab, ditandai dengan mim kecil, maka nonnya dimasukkan ke dalam baknya. Ambiya ya, biya jamaknya nabi ambiya itu para nabi. Biaknya baca mad wajib mutasil, ya. Mad wajib mutasil ini panjangnya 6 harokat, ya, atau sama dengan 3 alif. Ambiya gitu, khilafiyah sih. Tuh, ada yang 5 harokat, ada yang 4. Tuh, yang pastinya lebih panjang dari mad tabi'i, mad badal, ya. Bi ghairi, ya. Ghain termasuk huruf idba atau huruf tafkhim, ya. Maghdubi gitu, ya. Ghain termasuk huruf tafkhim, huruf yang dibaca tebal gitu, ya. Ininya dibaca idhar lin atau matlin bi ghairi haqq, ya. Kalau berarti dibaca qalqalah sugro, ya. Di situ. Ini lebih bagus, berarti lebih utama, berarti kalau ada kita baca Quran, kalau ada wakaf kayak gini berhenti, ya, atau disesuaikan dengan wakafnya, ya. Dzalika, dzanya dibaca mad badal, ya, sama dengan yang di depan tersebut. Bima matabi'i, ya. Alif ada huruf yang digaris sebelum alif, ini ada huruf yang digaris depan, garis atas atau fathah, maka alifnya tersebut menjadi huruf matabi'i, karena huruf alif tersebut termasuk huruf matabi'i, huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya, ya. Itu huruf mad. Itu syaratnya ini di antara alif harus sebelum alif tersebut, sebelum huruf alif ini ada huruf yang digaris atas, ya, atau fathah, baru alifnya menjadi huruf mad. Asau baca idhar lin, atau juga dibaca apa ini namanya matlin, ya. Wawunya alamat jamak, anggap saja tidak dibaca, sama dengan ini. Alamat jamak ini tetap dikasih kayak gini. Makna jamak itu biasanya di bawah sini. Sebenarnya ada nunnya, tapi buang nunnya. Alamat rafa'nya tetapkan subutu alif, ya, buangkan nun. Ini, ya, namanya jamak, ini jamak. Maknanya jamak. Banyaknya banyak ini. Ka, nu, sama, ya. Matabi'i. Ini syaratnya. Alif jatuh setelah huruf yang digaris fathah. Waw mati jatuh setelah huruf yang digaris depan atau dhammah. Ya tadu, ya-nya dibaca idhar halqi. Alasannya karena ain tersebut termasuk huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. Harus ain a.
ya'taduna, an'amta gitu. Wa kanu ya'tadun. Dunya dibaca mat arid disukun ya. Panjangnya 6 harokat ya. Arid matnya ini hurufnya mat. Ya, hurufnya mat. Waw mat ini nama huruf mat ini ya. Satu salah huruf yang di garis depan huruf mat. Arid disukun, arid itu akan datang baru. Sukunnya ini huruf terakhir. Karena kita itu berhenti, maka huruf yang terakhir sebenarnya dibaca fathah. Ya enggak, sebenarnya di hurufnya hidup, tapi dimatikan, itulah makanya dinamakan mat arid disukun. Untuk menandai bahwa di sini ada huruf yang hidup, maka harokat panjangnya ini ditambah, itu menjadi 6 harokat. Ya'tadun, tidak boleh ya'tadun, tidak boleh, langsung harus dipanjangkan. Ya'tadun, ghafurur rahim ya. Sami'am basir. Gitu ya, sama di situ seperti. Pasti huruf terakhir itu pasti dimatikan, itu dinamakan mat arid disukun. Biasanya akhir-akhir ayat biasanya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya. Yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Misalnya kalau tidak cukup, kalau sini tidak apa-apa ya, sampai karena sampai ambil napas panjang-panjang. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu ya. Ya baca. Allah. Bin salam. Abi ghairi haqq. Allah. Kanu yak illahi tadun. Allah.
Sadaqallahul azim. Taqabbalallahu minkum. Ya. Ada yang tanya tentang tajwidnya? Mudah-mudahan paham ya. Sambil diprakteknya ya. Duribat alaihimul dillatu ya. Duribat alaihimul dillatu nama sukifu ya nama sukifu illa bihabalim minallahi wa habalim minan nas ya. Dzalika bi annahum ya. Waba'u minan nas waba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskana dzalika bi annahum ya dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun ya. Gitu ya. Ada yang tanya? Oke, kalau tidak kita teruskan ya. Jadi orang-orang mereka orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi, orang-orang kafir tersebut, mereka akan ditimpakan suatu kehinaan di mana saja berada. Tidak ada suatu penolong bagi mereka tersebut. Di mana saja dia itu bertempat pasti akan dirundung kemalangan atau ditundung ke kesialan, istilahnya sial terus itu Pak. Sial terus lah. Kecuali mereka tersebut mau beriman lagi kepada Allah Ta'ala ya, beriman kepada Allah Ta'ala terus tidak itu saja syaratnya, karena dengan dulu waktu perang tersebut, perang orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy itu kan banyak yang kalah, terus ditawan. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, kembali ke dalam keimanannya, maka dia akan dibebaskan. Tapi kalau dia itu masih dalam tetapan dalam keadaan kafir, masih tetap kafir, kalau dia itu mau merdeka harus membayar upeti, harus menebus dirinya sendiri, harus ditebus gitu. Kebanyakan mereka ada yang menebus dirinya sendiri, ada juga dia itu kembali dalam keimanannya. Tidak itu juga begitu kembali keimanannya dituntut yang satunya harus bihabalim minan nas, harus berhubungan baik kepada manusia, kepada sesamanya. Orang-orang Yahudi itu ada juga yang baik, ada yang mau, ada yang jujur. Orang-orang ahli kitab itu ada juga yang jujur ya, seperti Abdullah bin Salam gitu juga ya. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang ahli kitab itu ada yang jujur seperti Abdullah bin Salam gitu. Jadi tidak semuanya serta-merta mereka itu julas, itu enggak, munafik itu enggak. Ada yang jujur benar-benar. Tapi kebanyakannya minhumul aksaruhum fasikun. Tapi kebanyakan mereka memang julas. Kebanyakan mereka itu memang julas. Memang gemar sekali memfitnah, gemar sekali mengadu domba, gemar sekali berbuat kerusuhan. Itu mereka tersebut, orang-orang Yahudi itu ya. Makanya ditimpa suatu kemelaratan, artinya ditimpa suatu kehinaan bagi mereka, mendapat murka dari Allah Ta'ala dan mendapatkan kehinaan di mana tempat gitu, yang tidak benar. Sampai sekarang kan gitu. Bani Israel itu setelah dijajah kaum Romawi, artinya mereka diusir dari kampung halamannya. Sampai sekarang Bani Israel itu tidak ada negaranya, sama sekali tidak ada negaranya. Itu Palestina, itu negara Palestina ya, negara Palestina. Masjidil Aqsa itu negara Palestina, bukan negaranya Bani Israel ya. Sejarahnya itu. Makanya zalika demikian, dengan demikian bi annahum kanu, mereka sesungguhnya mereka itu yakfurunya, disebabkan mereka kufur, mengingkar bi ayatilah, ingkar dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman, sudah diberi kenikmatan, sudah diberi, tetap banyak keingkaran.
Kaum Bani Israel itu dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi, pokoknya zaman Nabi terdahulu tersebut, sebelum Musa pun mereka memang gemar ingkar janji, ingkar sekali. Kalau dijanji itu paling banyak ingkarnya mereka tersebut. Ya, dalam Nabi Musa mereka dikutuk, zaman Nabi Musa kaum Bani Israel dikutuk, janji kerak dan babi hutan, babi yang dari babi hitam legam. Ya, mereka dibutakkan matanya. Pernah juga ya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kenyataan, memang mereka dijadikan babi dan kera tersebut karena sifat mereka tersebut selalu ingkar, rakus dan selalu ingkar. Wa yaqtulunal anbiya, dan mereka kaum Bani Israel tersebut paling banyak memerangi atau paling banyak membunuh para nabinya. Kaum Bani Israel itu paling banyak membunuh para nabinya itu. Asalkan ada utusan dari keturunan mereka juga dibunuhnya, diusir, dibunuhnya, pokoknya bagaimanapun caranya. Ya, rahib-rahib mereka itu dibunuhnya dengan bighairi haq, tanpa alasan yang benar, bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Kaum Bani Israel itu mereka. Orang-orang Yahudi Bani Israel itu memang luar biasa itu. Paling jahatnya minta ampun. Ya, asalkan dia itu berbuat jahat, nanti kejahatan itu dilemparkan kepada orang lain. Melempar batu sembunyi tangan biasanya. Dia melakukan kejahatannya, tapi dia nutup-nutupi dalam kejahatannya itu supaya berbuat baik. Bagaimana caranya supaya media itu tahu bahwa Bani Israel itu berbuat baik? Itu di-upload lah video-video yang kiranya dia itu santun dan lain sebagainya. Tapi di luar daripada itu, ya, di luar daripada itu dia itu tidak punya pori kemanusiaan. Orang Islam itu, orang-orang Muslim, orang-orang mukmin itu banyak dibantinya oleh mereka. Nah, sampai sekarang ini masih daerah Palestina itu Masjidil Aqsa itu dikepung oleh mereka Zionis tersebut, Zionis Yahudi tersebut dikepung oleh mereka. Dia menginginkan dua hari ini ya, 1 hari 2 hari lagi dia menginginkan bahwa Masjidil Aqsa tersebut harus dia akan merayakan hari rayanya mereka. Makanya dia gencar-gencarnya membombardir istilah Palestina tersebut biar bagaimana. Jadi kita sebagai umat Islam kita doakan saja orang-orang Palestina, orang-orang di jalur Gaza kita supaya kuat, supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada mereka yang dijajah. Hidup dalam keadaan penjajahan itu tidak nyaman. Indonesia dijajah itu berapa ratus tahun, 300 tahun lebih dijajah oleh bangsa sama, tidak nyaman ya masa kita. Maka kita doakan mereka supaya terlepas dari itu. Jadi mereka membunuh. Nah, kalau zaman sekarang dialihkan dengan zaman sekarang, orang zaman sekarang, rezim sekarang itu paling benci kepada para ulamanya. Ya, paling benci banyak para ulama-ulamanya tersebut, orang-orang yang oknum-oknum yang zalim tersebut. Karena dianggap penyakit, dianggap menyandungi mereka sehingga mereka ingin sekarang berapa banyak orang-orang itu dibunuh, Pak. Ulama-ulama itu banyak itu dibunuh. Kita tidak ngerti sama sekali. Ya, itu intinya bahwa orang yang membunuh para nabinya Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia dalam kehinaan. Dzalika bima asad, dengan sebab itu dengan demikian bima sebab perkara asal mereka itu bermaksiat, ingkar, maksiat, durhaka wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Disebabkan mereka gemar melaksanakan suatu kemaksiatan dan dia perilakunya itu selalu melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia dalam kehinaan dunia maupun akhiratnya tersebut. Maka tidak ada sejarahnya kaum kafirin, kaum musyrikin itu akan menang melawan orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman kepada Allah taala. Karena orang yang beriman kepada Allah taala selalu hatinya diteguhkan oleh Allah taala, keyakinan pasti akan diteguhkan oleh Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya, dibantu biar bagaimanapun caranya akan dibantu orang-orang beriman. Cuma syaratnya orang beriman harus tetapkan dalam ketetapan dalam keadaan
kesabaran tersebut. Itu cobaan. Pada manakala dia itu terjepit orang-orang muslim, manakala dia itu sudah capek, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu pertolongan. Syaratnya cuma sabar. Orang beriman itu syaratnya sabar. Supaya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dan kesabaran orang yang beriman itu akan dinilai berharga baginya. Ya, akan dinilai berharga sekali. Syaratnya di situ. Intinya bahwa surat ini turun tersebut untuk menyanggah untuk memberitahukan kepada umat muslim bahwa ada sebagian orang-orang mereka yang pro dengan Islam, ada sebagian banyak mereka benci kepada Islam. Sebagian kecil saja. Ya, mudah-mudahan umat Islam tersebut masih dikuatkan hatinya dalam menghadapi mereka tersebut, ya. Mudah-mudahan dikuatkan hatinya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kaum muslimin yang dizalimi kepada mereka tersebut. Didoakan saja. Doakan mereka supaya selamat, ya. Nah, nanti ini masih urutan di laisu sawa'ah gitu. Sampai ayat yang ke bawah terus. Masih terus ini. Ya. Jangan seperti kaum Bani Israel, karena kaum Bani Israel termasuk dari zaman nabinya selalu dikutuk oleh Allah taala. Ya. Karena saking dolimnya, saking culasnya, saling liciknya, jadi di situ kutukan Allah Subhanahu wa taala terus. Hinaan sesaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari segala berbagai macam musibah, malapetaka. Tetapkan kuat keimanannya kita, ditetapkan keimanan kita, dikuatkan keimanan kita tersebut. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang beli jalalika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i ahwal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na bi indakal darajat wa tubalna bi aqsali min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a ya Allah. Allahumma yassir lana fi umuri dunya wa wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina aninnas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wa fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.